Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kalian masih tetap semangat ya, walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi. Nah, pada kesempatan ini Bapak sudah coba untuk merekam video dari kegiatan kelas online melalui Zoom meeting yang sudah dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021. Nah, di sini bagi adik-adik atau siswa yang tidak hadir atau belum bisa hadir pada kelas online kemarin, nah di sini diharapkan untuk menonton video rekamannya ya, dan coba tonton dengan seksama dan pelajari dari materi yang akan dijelaskan. Nah, di situ ada penugasan juga, dan untuk materi kedua itu ada program entrepreneur juga atau program kewirausahaan yang akan menjadi tugas. Nah, ya, silahkan ditonton dengan seksama. Saya atau Bapak beri penjelasan dulu mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di Mapel PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan ini sebetulnya diajar oleh dua guru. Yang pertama, Bapak sendiri lebih ke fokus produk kreatif, walaupun kewirausahaan pun Bapak sekilas atau sedikit akan ajarkan juga. Nah, selebihnya oleh Bu Purwanti atau Bu Pur. Mungkin kalian nanti bisa cari tahu siapa itu Bu Pur atau Bu Purwanti. Apa itu produk kreatif dan kewirausahaan? Pertama, produk kreatif dulu. Produk kreatif bisa kita terjemahkan menurut kita sendiri dulu, yaitu adalah segala sesuatu yang berasal dari ide kita sebagai manusia untuk membuat sesuatu barang atau jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia dan bernilai guna atau bernilai jual. Dari situ kita bisa dapatkan produk kreatif. Produk kreatif ini tidak terlepas dari suatu barang saja, bisa juga sebagai jasa, atau bahkan bisa kalian coba cari tahu di dunia perbankan pun itu mereka membuat suatu rangkaian peraturan pun yang kemudian dijadikan produk-produk dari bank mereka. Nah, rangkaian aturan itu pun bisa disebut produk juga, walaupun produk itu tidak akan atau tidak masuk dalam lingkup yang akan kita pelajari. Nah, dari luasnya arti produk kreatif itu bisa kita bisa kita spesifikkan ya di bidang kita, yaitu untuk membuat suatu barang atau jasa lah. Nah,
dari sini kira-kira ada yang sudah punya gambaran nggak mengenai mapel PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan ini? Nah, mungkin ada dari apa? Ada di sini yang sudah punya gambaran, boleh silahkan di-sharekan ke teman-temannya. Bapak persilahkan, siapa mungkin yang ada. Yang sudah mempunyai gambaran mengenai produk kreatif, kira-kira teman-teman di sini ada nggak? Boleh silahkan dinyalakan apa, suaranya. Ada? Oh, belum ada ya. Kalau gitu Bapak langsung lanjutkan ke pembahasan dari materi 1 yang sudah Bapak berikan. Ya. Bapak share screen kan. Nah, sebelumnya kalian sudah merangkum ya, mengerjakan tugas rangkuman dari materi 1 ini, ya kan, mengenai bab sikap dan perilaku wirausaha. Nah, dari materi ini Bapak minta tolong ke salah satu siswa dari yang dari list teratas di sini, coba bisa tolong dibacakan nggak Dafail Rezanka. Baik, Pak. Baik. Pendahuluan, sudah saatnya generasi muda memiliki pola pikir dan cita-cita menjadi orang wirausaha. Impian menjadi karyawan atau pegawai setelah lulus sekolah jangan sampai dijadikan tujuan satu-satunya. Banyaknya pengangguran di negeri ini utamanya didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kenyataan tersebut hendaknya bisa menyadarkan para generasi muda. Para lulusan setiap tahun bertambah sementara ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan banyaknya pencari pekerja, Pak. Nah, oke, baik, terima kasih Dafail ya. Nah, dari Iya, Pak. Inilah yang merupakan landasan alasan diberikannya mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini atau PKK, kita singkat aja ya, PKK ini. Nah, di sini kita bisa lihat data dari pemerintah atau mungkin dari Kementerian Ketenagakerjaan ya, misalkan sini Indef, data-data pengangguran dari tahun ke tahun. Nah, kita zoom. Nah, proporsi pengangguran terdidik itu kita bisa lihat sangat besar ya, apalagi di pendidikan SMK lulusannya itu menyumbang pengangguran yang cukup besar atau paling besar 25% ya, kedua dari SMA juga. Ini maksudnya jenjang yang merupakan penyumbang pengangguran terbesar. Nah, dari sini, dari keprihatinan pemerintah, makanya membentuk suatu bekal bagi para siswa untuk mempersiapkan dirinya terjun ke masyarakat setelah lulus. Jadi kita tidak boleh berpikiran hanya untuk bekerja di tempat orang lain gitu kan. Misalkan kita hanya sekolah gitu, lalu setelah lulus hanya terfokus pada mencari kerja.
Padahal di dalam kehidupan masyarakat, peran wirausaha itu jauh lebih besar dalam mengurangi pengangguran dibanding hanya bekerja di sektor pabrik atau perusahaan saja seperti itu. Dan perannya pun ataupun hasil dari usaha itu memang lebih menjanjikan ya kalau kita betul-betul tekun. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, selain bekerja, kita harus juga mempersiapkan untuk membuka suatu usaha. Di samping ada juga ya yang berencana untuk melanjutkan kuliah misalkan. Nah, lalu untuk selanjutnya, nah, Bapak boleh minta tolong lagi dibacakan ya. Sekarang coba tolong bacakan Muhammad Faiz mengenai etimologi wirausaha. Silahkan Muhammad Faiz, dinyalakan. Baik, Pak. Wirausaha. Etimologi kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, dan berbulu luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, secara etimologis, harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan, merancang suatu gagasan menjadi realita. Nah, terima kasih ya Muhammad Faiz sudah dibacakan. Nah, Ya, Pak. di sini coba Bapak jelaskan juga. Nah, wirausaha itu terbagi dua ya, dari kata wira dan usaha. Nah, wira tadi dibacakan oleh Faiz, berarti pejuang, ya kan? Pahlawan, manusia unggul lah, berbudi luhur dan sebagainya. Nah, wira juga digunakan oleh bahasa ketentaraan mungkin ya. Kalian sudah ketahui ada perwira gitu kan, ada pangkat perwira gitu kan. Itu pun digunakan dalam golongan yang terbaik di dunia ketentaraan. Nah, begitu juga di dalam dunia masyarakat juga, di dalam dunia perusahaan. Wirausaha itu merupakan ya salah satu manusia unggul lah, manusia unggul yang mencoba bermanfaat untuk masyarakatnya gitu kan. Perwira itu kan kalau di ketentaraan itu karirnya sangat menjanjikan ya, menjadi jenderal, bisa menjadi panglima. Begitu juga wirausaha juga gitu di masyarakat sangat menjanjikan, bisa jadi pengusaha, bisa jadi suatu yang sangat berpengaruh atau mempunyai manfaat yang banyak bagi masyarakat. Nah, pada intinya wirausaha itu adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita atau kenyataan. Nah, inilah makanya wirausaha itu merupakan seorang pemimpin ya, pemimpin bagi anak buahnya atau bagi karyawan-karyawannya. Nah, dia pasti harus mampu berpikir, merancang atau merencanakan suatu gagasan. Lalu bukan hanya itu, dia pun harus berusaha untuk mewujudkannya dengan segala perangkat yang dia miliki gitu, dan kemampuan yang dia miliki. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu dilanjut ke peta konsep. Peta konsep dari materi yang akan kita pelajari ini, kita bisa lihat di bab sikap dan perilaku wirausaha ini, kita bisa ketahui ada beberapa perilaku yang prestatif, yaitu perilaku yang perilaku yang akan menunjang kita untuk mencapai tujuan kita atau mencapai kesuksesan yang mudah-mudahan bisa kita raih. Nah, di sini ada 5 jenis kerja gitu
gitu ya. Yang pertama, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja mawas. Nah, semua itu harus dibarengi dengan tekad yang kuat. Karena kalau kita tidak punya tekad yang kuat, nah, semuanya akan terasa sia-sia gitu kan. Bagaimana jadinya jika misalkan kita sudah bekerja begitu keras, begitu cerdas, tapi satu kali saja mengalami kegagalan, kita sudah menyerah. Itu sangat-sangat merugikan atau sangat-sangat tidak boleh dimiliki lah sifat mudah menyerah bagi seorang yang ingin menjadi pengusaha atau ingin menjadi sesuatu atau seorang yang sukses. Kesemua ini akan membentuk karakter kita sebagai wirausahawan. Nah, kalau semuanya sudah dimiliki oleh kita, ada pada dalam diri kita, nah barulah kita layak menjadi seorang wirausahawan. Nah, tentunya pasti akan banyak gitu ya manfaat-manfaatnya, kita bisa jabarkan nanti, bahkan untuk lebih jauhnya kita bisa berperan dalam perekonomian nasional jika kita sudah nanti menjadi seorang yang mempunyai usaha gitu ya. Sekecil-kecilnya usaha yang kita punya itu juga sudah berperan banyak gitu bagi perekonomian nasional ini. Paling tidak kita bisa mempekerjakan orang sekitar kita seperti itu. Nah, ini ada suatu gambaran ya, suatu gambaran mengenai apa itu kerja cerdas gitu ya. Kerja cerdas, misalkan ada satu orang gitu diperintah untuk melakukan pekerjaan menggiring suatu lembu atau kerbau ke suatu tempat misalkan. Biasanya kalau hanya orang berpikiran kerja saja tanpa merencanakannya terlebih dahulu, orang akan berpikiran yang penting kita pindahkan atau giring kerbau ke tempat yang diinginkan aja misalkan. Ya udah dengan cara ditarik atau didorong aja. Padahal banyak sekali kan tantangan yang akan kita hadapi atau hambatannya. Misalkan kerbaunya tidak mau digiring atau gimana. Nah, kalau kita hanya mengandalkan kerja keras tanpa berpikir untuk bekerja cerdas, kita akan kesusahan seperti gambar yang di atas itu. Dari ini misalkan. Nah, kan, tapi kalau jika kita berpikir dulu sebelum bekerja, memikirkan dulu cara yang paling cerdas, kita akan bisa melakukan pekerjaan dengan mudah, misalkan dengan memancing ini ya makanannya lembu. Otomatis lembu akan mengikuti makanan ini gitu. Dan kita sebagai yang bekerja itu yang mengendalikannya. Lalu untuk ilustrasi gambaran yang kedua ini sudah mulai mengarah ke jurusan kita nih, teknik fabrikasi logam. Nah, di mana jika kita diperintah atau punya suatu pekerjaan, misalkan mengangkat atau memindahkan barang ini. Kalau saja kita tidak berpikiran untuk bekerja cerdas, pasti kita akan dengan mudah langsung menyimpulkan ya sudah, misalkan barangnya kita angkat saja gitu dengan cara dipikul. Padahal kan bebannya sangat berat gitu. Kita akan sangat kelelahan dan kecapean. Beda halnya dengan seorang yang memikirkan atau merencanakan pekerjaannya dulu gitu sebelum dilakukan. Misalkan membeli ini roda gitu. Roda atau membuat dulu kalau misalkan kita ya TPL membuat dulu alat bantu untuk memindahkan misalkan roda. Barulah kita memindahkan barang ini dengan cara dinaikkan dulu ke roda. Tentu akan menjadi sangat atau lebih mudah dibandingkan yang ini yang dengan cara dipikul. Nah, itulah suatu gambaran mengenai kerja cerdas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah,
Lalu untuk kerja ikhlas, nah kerja ikhlas, sini Bapak sudah sampaikan ya di materi poin-poinnya. Dan kalau boleh Bapak minta tolong lagi untuk dibacakan oleh saudari Khairun Nisa. Ya, baik, Pak. Silakan dibaca. Nyalain soalnya. Untuk mewujudkan hal ini, tidak mungkin kamu melakukan hal yang tidak kamu cintai. Maka janganlah memaksakan diri untuk bekerja di bidang yang tidak kamu sukai atau kamu akan merasa sangat berat dan sangat terbebani. Ya, lanjut. Cinta pada pekerjaan merupakan kunci untuk meringankan pekerjaan kita. Dengan passion, kita dapat melakukan pekerjaan apapun dengan ikhlas. Keikhlasan inilah yang dapat memberikan hasil maksimal pada pekerjaan kita. Kita dapat menikmati setiap langkah yang dilakukan tanpa terbebani oleh apapun karena cintai apa yang kita lakukan. Ya, baik. Terima kasih ya Khairun Nisa sudah. Ya, sama. Nah, ini coba Bapak jelaskan lagi ya mengenai kerja ikhlas, di mana kerja ikhlas itu tidak mungkin bisa kita bisa kita kerjakan dengan ikhlas kalau kita tidak mencintai pekerjaan yang akan kita kerjakan. Misalkan gitu kan, misalkan seorang A gitu kan, dia dari kecil kesukaannya bermain sepak bola, misalkan gitu kan, bermain sepak bola. Nah, tapi ketika di sekolah dia ternyata tidak diberi kesempatan untuk bermain sepak bola, malah yang ada hanya bermain yang lain, misalkan main pingpong atau main basket misalkan. Tentu kan dengan perasaan yang kurang senang, bakat atau hasilnya pun nanti tidak akan maksimal, ya kan. Atau lebih jauhnya misal kalau pekerjaan, dalam melakukan pekerjaannya tentu tidak maksimal. Nah, lalu cinta pada pekerjaan atau passion ini, nah passion ini artinya tadi cinta pada pekerjaan. Kita sering dengar kan kalau di media-media televisi atau media-media online mengenai passion. Apa itu passion? Nah, passion itu adalah kita punya hobi yang dijadikan suatu pekerjaan gitu dan menghasilkan nilai jual yang menghasilkan keuntungan bagi kita. Nah, itu passion misalkan. Kalau misalkan pekerjaan kita tidak sesuai passion, ya mungkin itu hasilnya tidak lebih baik dari yang bekerja sesuai dengan passion atau kecintaan kita, misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah memilih pekerjaan sesuai dengan kesukaan kita, maka dapat dipastikan kita dapat menikmati setiap langkah yang dilakukan tanpa terbebani oleh apapun karena kita mencintai apa yang kita lakukan. Nah, sini yang Bapak harapkan itu kalian nanti coba temukan apa itu passion kalian gitu. Apa itu pekerjaan yang kalian sukai, yang kalian hobi di situ. Nah, coba nanti kalian dieksplor gitu. Mungkin barangkali bisa dijadikan suatu usaha yang bisa dijadikan penghidupan buat kalian gitu. Nah, dan direncanakannya kita coba ikhtiar mulai dari saat ini gitu, mulai dari kalian masih muda. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk slide ini mungkin Bapak akan minta tolong dibacain lagi ya. Untuk selanjutnya ada saudara Adrian Maulana, bisa tolong dibacakan, silahkan. Bisa, Pak. Oh ya, coba Adrian, silahkan. Jam kerja orang yang mencintai pekerjaan. Seorang
pebisnis saking cintanya pada pekerjaan membuat mereka seolah-olah bekerja sambil berlibur atau bersenang-senang sambil berbisnis. Dengan begini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa jam kerja seseorang yang mencintai pekerjaan adalah nol. Apabila kita mencintai pekerjaan kita, maka kita seolah-olah tidak bekerja, melainkan melakukan sesuatu yang menjadi hobi kita, kegemaran kita, dan kita merasa lebih segar, lebih bersemangat untuk bekerja. Udah, Pak. Nah, oke, baik. Terima kasih ya Adrian ya. Sama-sama. Tolong jangan dimatikan dulu Adrian. Nah, Oke, Pak. misalkan di sini kita coba ambil contoh pekerjaan yang kita sukai, misalkan jadi seorang gamer. Nah, kira-kira Adrian di sini suka main game online nggak? Jarang, Pak. Oh, jarang. Oh ya sudah. Nggak terlalu suka. Oh, nggak terlalu suka ya. Mungkin di sini ada teman kamu yang suka banget dengan game online. Ya biasanya kan kalau anak zaman sekarang itu kegiatannya, apalagi lagi pandemi kayak gini, pasti dari pagi sampai malam dia pegang HP terus bermain game, misalkan push rank. Nah, itu juga sebenarnya ada yang dijadikan pekerjaan juga, ya kan? Adrian tahu juga kan? Iya, Pak, tahu. Misalkan ya kalau yang udah paling terkenal gitulah ya, misalkan si Reza Arab lah, misalkan kayak gitu. Iya. Kan kayak gitu. Ada yang lainnya juga, banyak juga kan, ada yang perempuan kan, ada yang laki-laki juga. Nah, itulah yang disebut bahwa jam kerja seseorang yang mencintai pekerjaannya itu adalah nol gitu kan. Dia tidak merasa dia sedang bekerja, tapi sedang melakukan hobinya. Kalau Adrian, kira-kira hobinya apa? Yang positif dulu misalkan. Apa ya, Pak? Misalkan Ngecat body Pak, si Ian mah ngecat body. Rakit motor, Pak. nah misalkan Setahun. misalkan rakit motor dulu ya contohnya gitu, yang baik, positif, rakit motor atau mekanik motor gitu kan. Nah, saking hobinya modifikasi motor gitu kan, seolah-olah itu kan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi misalkan, itu kan nggak ada capek-capeknya, betul nggak Adrian? Betul. Nah, yang Bapak yang ingin diterapkan itu seperti itu gitu. Coba cari gitu, apa sih bidang hobi yang kalian suka, misalkan merakit motor atau modifikasi motor. Nah, kira-kira itu bisa nggak jadiin suatu pekerjaan yang mempunyai keuntungan buat kita? Ya jelas pasti bisa ya kalau di zaman seperti ini, betul tidak? Betul. Nah, itu kuncinya asalkan kita tekadnya kuat atau istiqomah gitu. Walaupun sedikit-sedikit juga belajar gitu, tapi mempunyai progres lah, punya progres. Gitu. Bahkan Adrian senangnya di bengkel motor ya. Ya sudah jelas Ya, dengan senang nongkrong dulu aja di bengkel motor. Nanti mungkin nyoba-nyoba pasang subbreaker atau apa gitu kan, ganti kampas gitu kan, ganti oli mah mudah lah ya gitu kan, atau ganti ban gitu kan. Nah, nggak kerasa nih ternyata udah banyak juga kan yang dikuasai Adrian. Ya otomatis yang punya bengkel pasti kalau ada kerjaan ya coba tolong Adrian gitu kerjain gitu kan, otomatis dapat uang gitu misalkan kayak gitu. Dari hal yang terkecil kita coba susun nih, mudah-mudahan bisa jadi suatu hal yang besar gitu kan dari pengusaha. Nah, begitulah gambaran dari jam kerja atau kerja ikhlas ya. Ya, orang yang mencintai pekerjaan itu adalah nol. Baik, terima kasih Adrian ya. Sama-sama, Pak. Nah,
Ini nanti slide-slide mengenai kerja ikhlas ini bisa kalian baca dan pahami menurut persepsi kalian masing-masing aja. Karena ini tidak terlepas dari konsep baku ya. Kayak misalkan analogi kopi dan secangkir gelas dan telaga. Nah, ini maksudnya tuh kalau misalkan gitu kan ada suatu hal yang pahit gitu kan, ada suatu hal yang pahit dalam kehidupan kita, kalau hati kita sempit kan, otomatis rasa pahit itu pasti menyelimuti diri kita gitu kan, ada pahit sedikit aja gitu. Sepanjang hari kita akan merasakan gondok atau bahasa anak zaman sekarangnya ya, kesel sepanjang hari gitu kan. Kalau rasa pahit itu dimasukkan ke hati yang sempit. Nah, kalau misalkan rasa pahit itu ternyata hati kita luas, ini analogi atau perumpamaannya telaga gitu kan, otomatis rasa pahit itu tidak akan terasa pahit apa-apa, karena kan hati kita kita coba gitu kan dengan ikhlas gitu kan, luas menerima suatu hal apapun gitu kan. Nah, makanya ini yang menjadikan hidup seseorang itu selalu bahagia dan ringan seperti itu. Beda halnya dengan misalkan analogi kopi yang dituang ke gelas, ya kan berarti ruangannya hanya kecil itu aja kan. Nah, otomatis rasa pahit itu akan sangat pekat dalam gelas itu. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Lalu untuk ilustrasi atau gambaran kerja keras, kita bisa lihat di gambar yang di slide ini gitu kan, ditunjukkan di slide ini. Nah, selain kerja cerdas, tetap saja kerja keras juga harus diperlukan dalam bekerja gitu kan. Misalkan ini nih, misalkan nih, dia terus bekerja tapi suatu saat dia ternyata menyerah gitu kan, menyerah. Beda halnya dengan orang yang terus bekerja, padahal orang yang menyerah ini tidak tahu barangkali sebentar lagi dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu kan, dia tuju gitu kan, tapi kadung terlanjur menyerah, ya hasil itu menjadi tidak dia dapatkan gitu. Beda halnya dengan orang yang terus bekerja keras. Nah, di sini artinya kita tidak boleh menyerah sampai kapanpun gitu, sampai kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, ada juga definisi kegagalan itu sebenarnya orang itu tidak akan pernah gagal kalau selagi dia tidak pernah menyerah. Nah, seperti itu. Mungkin dari ilustrasi yang bisa kita artikan dari gambar ini ya. Nah, selain itu juga kerja tuntas. Nah, di sini gambarannya yaitu orang yang berlomba gitu ya, berlomba sampai garis finish. Nah, itulah arti kerja tuntas. Kalau misalkan dalam suatu perlombaan, kalau dia berlomba sejauh apapun, kalau misalkan nggak sampai garis finish, berarti kan dia nggak masuk podium gitu. Kalau misalkan balapan juga kalau misalkan nggak sampai finish kan berarti ya hasilnya tidak ada lah, kasar gitu. Sangat disayangkan sekali gitu kalau sudah jauh-jauh bekerja keras ternyata nggak menyelesaikan secara tuntas, ya kita akan rugi sendiri, seperti itu mungkin ya. Nah, untuk kerja mawas, inti dari penjelasannya adalah bahwa kita harus hati-hati dan teliti dalam setiap pekerjaan kita. Nah, itu jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan ini kalau misalkan tergesa-gesa atau sembrono lah, bisa saja itu menimbulkan
bahaya bagi diri kita sendiri, ataupun bahkan lebih jauhnya lagi itu naudzubillah bisa jadi terjadi kecelakaan kerja lah. Misalkan kalau kalian di jurusan TFL ini kan bekerja di suatu workshop atau bengkel atau pabrik misalkan. Di situ banyak mesin-mesin tuh yang bergerak, yang berputar. Misalkan kalau mesin yang bergerak itu mesin bubut ya. Kalau misalkan kalian udah tahu mesin bubut, kalau yang menimbulkan panas itu mesin las misalkan. Nah, kalau misalkan kita tidak sampai hati-hati dan teliti, itu bisa saja menimbulkan bahaya atau kecelakaan yang merugikan diri kita sendiri. Nah, hal itu sangat tidak sebanding gitu ya dengan materi yang kita dapatkan dari pekerjaan dengan kecelakaan. Kalau ketika kita sudah kecelakaan itu sangat tidak sebanding lah. Misalkan karena kerja sembrono, enggak kerja mawas, enggak teliti gitu kan, kita terpotong oleh mesin bubut gitu. Misalkan satu jari kalian aja itu nggak akan pernah ada gantinya, ya betul tidak ya kan? Nah, itulah mungkin gambaran dari kerja mawas. Nah, untuk karakter wirausaha ini kalian coba mulai tanamkan ya dalam diri kalian. Yang pertama yaitu harus kreatif gitu kan. Terus yang kedua inovatif. Nah, di sini apa bedanya kreatif dan inovatif? Nah, kalau kreatif itu segala sesuatu ide atau gagasan kita yang mempunyai nilai-nilai yang unik gitu, yang mungkin bisa diaplikasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Segala jenis ide yang menarik, unik, yang bisa diaplikasikan. Sedangkan kalau inovatif itu yaitu sudah berupa suatu produk ya atau barang atau jasa yang mempunyai nilai guna gitu dari hasil pemikiran kreatif yang kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi bedanya kreatif sama inovatif itu, kreatif itu masih berupa rencana atau ide atau pemikiran gitu kan yang bisa diaplikasikan. Kalau inovatif itu sudah berupa produk atau misalkan barang yang mempunyai nilai yang menarik lah ya. Menarik dan mempunyai manfaat. Nah, itulah inovatif gitu kan. Lalu selain itu harus berani ya, harus mempunyai kepemimpinan, mampu berkomunikasi juga, itu sangat penting. Bekerja sama, mandiri, percaya diri, dan jujur. Nah, semuanya ini semuanya ini harus dimiliki gitu kan. Yang paling penting adalah yang poin 10, yaitu pantang menyerah. Karena dalam kewirausahaan itu kegagalan itu pasti terjadi. Nah, dari kegagalan kita akan banyak belajar. Nah, intinya jangan pernah menyerah. Walaupun sebenarnya berat ini, pasti berat. Dari dua kata ini, pantang menyerah ini pasti berat. Nah, ini salah satu sosok ya dari wirausahawan atau pengusaha yang sudah sukses malang melintang di Republik inilah Indonesia. Nah, ini saya berikan gambaran aja sedikit. Nah, background atau latar belakang dari keluarga Pak Hairul Tanjung itu kan kita sudah ketahui ya, beliau itu dulunya anak orang yang miskin gitu kan, orang yang belum beruntung lah dalam perekonomiannya. Tapi karena sikapnya yang pantang menyerah dan terus ingin belajar dan berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan, sampai saat ini dia sudah banyak gitu kan, banyak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Sampai memiliki korporasi ya
transkorporasi ya. Dan itu pun sudah pasti banyak bermanfaat bagi masyarakat Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan kalian juga nanti punya ketertarikan ke arah sana gitu. Walaupun nanti besar apa? Besar peran atau besar hasil yang kalian dapatkan itu mungkin tergantung dari kalian masing-masing ya. Yang penting kalian bisa usahakan dengan maksimal. Nah, inilah mungkin salah satu sosok yang bisa kita contoh ya. Selain ini juga banyak ya. Nah, ada ini kalau kalian tahu ini adalah Bob Sadino ya. Bob Sadino ini udah sama juga kayak Hairul Tanjung, sudah banyak malang bintang di negara ini kan, banyak berperan juga gitu kan. Bob Sadino bisa kalian coba cari di Google gitu kan, siapa itu Bob Sadino gitu kan, pengusaha yang sangat sukses lah. Lalu ini juga misalkan saya beri contoh Nadiem Makarim. Nah, ya ini masih muda ya, masih sangat muda, pendiri Gojek juga kan, itu terobosan yang sangat brilian lah kalau menurut saya. Nah, kalian bisa coba contoh langkah-langkahnya ya. Mungkin walaupun pada penerapannya langkah-langkah itu pasti disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya di slide manfaat wirausaha, Bapak akan minta tolong dibacakan lagi ke saudara M. Abdul Jalil. Boleh tolong dibacakan, Abdul Jalil. Silakan. Ya Pak, Ya, coba. wirausaha 1. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Dengan mendirikan sebuah usaha, seorang wirausaha memberikan peluang pada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan bekerja pada usaha yang diciptakannya. 2. Memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagian mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan serta tujuan yang ingin dicapai. 3. Tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan tergantung dari kita sendiri. 4. Memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausaha dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. 5. Memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi wirausahawan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Jangan dimatiin dulu ya, Jalil ya. Duh. Nah, dari slide ini, manfaat wirausaha ini, kira-kira kan bisa kita bayangkan ya, jadi seorang wirausahaan itu kan manfaatnya cukup besar ya. Nah, dari sini kira-kira Jalil tertarik nggak menjadi seorang wirausaha? Dari poin 5 ini, apa yang membuat tertarik kamu, Jalil, jadi seorang wirausaha? Tertarik karena memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri, Pak. Nah, seperti itu misalkan. Itu kan, misalkan Jalil punya hobinya apa, boleh dibagikan, misalkan sepak bola atau apa, Jalil? Apa ya? Otomotif, misalkan motor. Iya. Nah, hobi otomotif misalkan gitu kan, hobi balap gitu. Ya. Kan hobi otomotif atau balap, dengan misalkan jadi seorang wirausaha atau pengusaha, otomatis kan Jalil punya fasilitas hobi yang Jalil inginkan gitu kan. Misalkan punya bengkel modifikasi yang besar misalkan gitu kan ya.
Ya. Misalkan atau punya arena balap sendiri misalnya gitu kan, bukan tidak mungkin kan ya kan di masa Iya. yang akan datang kalau kita sungguh-sungguh dari sekarang sedikit-sedikit gitu kan mulai mewujudkannya, misalkan dari beli motor sendiri gitu kan, atau dari Iya. modif motor sendiri gitu kan, terus kita share nih di media sosial kalau sekarang gitu kan, share, oh menarik nih ternyata followernya banyak gitu kan, ada yang endorse, itu bisa jadi buat beli motor yang satu lagi gitu kan, ternyata bisa kebeli tempat usaha ya kan, terus banyak pelanggannya, itu kan tahap demi tahapnya, nggak mungkin dalam waktu yang dekat kan, ya kan? Iya. Kita punya modal besar gitu kan, modal besar juga belum tentu menjamin usahanya bisa sukses kan, bisa aja rugi gitu. Kalau tanpa proses yang panjang. Kira-kira gambarannya seperti ini. Mudah-mudahan yang lain juga bisa tertarik. Oke, terima kasih ya Jalil ya. Sudah Ya, Pak. Nah, lalu yang ini penjelasan yang terakhir, slide peran dalam perekonomian nasional. Bapak minta tolong bacakan lagi ke saudari Nadia ya. Bisa tolong dibacakan, silahkan. Saudari Nadia bisa tolong dibacakan slide ini, atau koneksinya lagi tidak stabil. Kalau gitu lanjut ke saudara Jailani Amin. Boleh tolong dibacakan. Berperan dalam perekonomian nasional. 1. Membuka lapangan kerja. 2. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. 3. Meningkatkan pendapatan nasional. 4. Dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. 5. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Bapak. Ya, baik, terima kasih ya. Jangan dimatiin dulu ya, Jai. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri itu pengen nggak punya peran dalam perekonomian nasional ini, misalkan. Dari 5 poin ini apa sih yang tertarik, yang kamu tertarik di situ? Membuka lapangan kerja. Nah, sederhananya itu ya. Berarti kan Jailani itulah bisa bermanfaat minimal bagi orang-orang sekitar kamu ya, misalkan itu kan. Itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa juga gitu. Nah, harapannya ke depannya mudah-mudahan Jailani juga nanti punya usaha juga yang bisa membuka lapangan kerja minimal buat masyarakat sekitarnya gitu kan. Tapi harapan lebih besar lagi buat masyarakat luas juga. Nah, kayak gitu. Ini yang diharapkan oleh kurikulum mungkin ya, kurikulum atau yang membuat atau memberikan mapel PKK di SMK ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa seperti itu. Karena kan sekarang ini jumlah pengusaha itu sangat amat sedikit ya, sedikit. Jadinya kebanyakan jadi PNS misalkan gitu kan, kebanyakan jadi pekerja pabrik gitu kan. Nah, jelas kalau hanya jadi pekerja dan pengusaha itu perannya betul-betul jauh ya.
lebih besar pengusaha. Walaupun usaha kecil, tapi tetap aja kamu adalah bosnya gitu. Kalau kamu kerja di perusahaan besar, tetap aja kamu adalah karyawannya gitu kan, anak buah. Nah, ini mengenai tugas ya. Tugas mungkin ada yang sudah upload, mengumpulkan, ada yang belum. Kalau yang belum, segera aja gitu ya untuk menguploadnya. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah materi kedua ya, materi kedua. Nah, di materi kedua ini, bentar ya. Nah, di sini dari materi 1 kan sudah dijelaskan mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Nah, untuk mewujudkan itu ada program yang Bapak buat atau rencanakan. Dan nanti program ini akan menjadi tugas buat kalian selama 1 tahun ke depan lah ya. Di samping tugas-tugas yang dari kurikulum ya, dari materi-materi keilmuan yang akan kalian dapatkan itu, ini akan menjadi menjadi pemandu lah ya, guide yang sebagai ikhtiar kedepannya kalian bisa jadi seorang pengusaha lah, jika kalian benar-benar menginginkannya. Namanya ini program Entrepreneur Training Program for Next 5 until 10 years goals. Nah, jadi program wirausaha atau kewirausahaan ini untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu sebagai tujuannya. Dari sini dari kalian masih sangat muda ya, mungkin di sini ada yang 16, ada yang 17 ya. Nah, nanti ke depannya mungkin 10 tahun gitu atau 5 tahun bisa jadi seorang pengusaha yang sukses, mudah-mudahan. Untuk mewujudkan hal itu, maka langkah-langkahnya juga harus kita ikhtiarkan, dengan terperinci lah gitu ya. Yang jelas langkah pertama yaitu plan. Di sini artinya merencanakan usaha apa sih yang kalian menjadi hobi kalian atau kesukaan kalian gitu kan. Dan di sini kita coba jadikan suatu bisnis gitu kan di masa kedepannya gitu, dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan dari mulai saat ini sebagai ikhtiar, dan mudah-mudahan cita-cita kita menjadi pengusaha bisa diwujudkan gitu dari ikhtiar-ikhtiar kecil ini. Nah, plan ini lalu selanjutnya harus dilakukan dilakukan gitu. Perencanaan kan harus dilakukan. Do artinya melakukan. Nah, coba lakukan perencanaannya gitu secara tertulis ya. Misalkan di dalam buku catatan kalian gitu, kalian merencanakan apa saja gitu. Perencanaan kan bisa saja hanya sekedar bayangan gitu kan, hanya sekedar angan-angan gitu kan, tidak dituliskan secara nyata lah, secara kasar. Bisa kita baca, bisa orang lain baca sepertinya gitu kan. Nah, orang lain yang membaca bisa jadi pengingat buat kita juga. Misalkan, hey, kamu kan punya keinginan atau cita-cita menjadi seorang pengusaha, kamu rincikan ini. Nah, orang lain juga bisa membaca dan mengingatkan. Nah, dari perencanaan tertulis kita harus
dicek ulang gitu, diperiksa ulang gitu. Apakah perencanaan ini sudah bisa kita lakukan, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Nah, kalau belum sesuai, balik lagi ke rencana gitu kan. Balik lagi ke misalkan melakukannya. Nah, kalau sudah sesuai, lalu kita harus eksekusi apa? Perencanaan wirausaha kita. Ternyata pada saat eksekusi masih belum sesuai harapan, kita balik lagi ke cek gitu kan, atau bahkan ke yang plan gitu kan. Kita terus lakukan berulang sampai tujuan kita berwirausaha itu dapat tercapai atau sukses. Kira-kira seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini untuk penjelasan tugas ini, Bapak minta tolong dibacakan lagi ke saudara Yuda Ittihad. Boleh tolong dibacakan dan dinyalakan suaranya. Yuda, boleh tolong dibacakan? Atau sinyalnya lagi kurang stabil. Bapak lanjutkan ke Muhammad Fajar Ilham. Muhammad Fajar Ilham, bisa tolong dibacakan dari Ya, sini. Pak. Oh ya, silakan. Entrepreneur Planning Program for Next 5 until 10 years goals. Setelah para siswa dan siswi diberikan pemahaman mengenai apa itu wirausaha dan bagaimana sikap dan perilakunya, guru Mapel mencoba memberikan tugas Entrepreneur Planning Program for Next 5 until 10 years goals. Tugas ini merupakan tugas yang diberikan kepada siswa di mana siswa diharuskan mencari atau mengeksplor hingga menemukan bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi kecintaannya, sehingga siswa mau membangun usaha tersebut dari nol sampai terwujudnya cita-cita itu dengan penuh semangat. Nah, bisa lanjut Tambah mulu. Muhammad Fajar. Iya, Pak. Ya, silakan. Bantu antum. Entrepreneur Planning Program for Next 5 until 10 years goals. Dalam tugas ini, guru Mapel mentargetkan para siswa dan siswi agar menjadi seorang pengusaha besar dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Kenapa nih, Kak? Ya, ntar yang baca ini siapa? Muhammad Fajar. Kok bisa ngilang gitu, kan? Ayo, panik enggak? Tarik. Dapat. Oh, nice. Trot. Ih, anjing, sakit banget, cuy. Sakit banget, bro. Muhammad Fajar Ilham. Bisa tolong dibacakan lagi yang ini, lanjut. Oke, kayaknya suaranya nggak masuk ya, Fajar ya. Lanjut. Oh, ini masuk. Silahkan, Fajar. Lanjut, ulangi lagi, Pak, maksudnya, Pak. Yang ini, yang dalam tugas ini. Slide yang ini. Dalam tugas ini, guru Mapel mentargetkan para siswa dan siswi agar menjadi seorang pengusaha besar dalam jangka 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Walaupun tidak dapat dipungkiri, seiring berjalannya waktu, pasti ada beberapa siswa yang berguguran dalam program ini. Namun selaku guru Mapel harus tetap optimis akan ada siswa dari program ini yang mudah-mudahan berhasil sampai menjadi seorang
Sukses. Baik, terima kasih ya Muhammad Fajar ya. Lanjut, bisa tolong dibacakan lagi ke Saudari Nadia. Boleh tolong dinyalakan suaranya. Atau ke Saudara Yuda Ittihad, bisa tolong dibacakan dari slide ini. Atau koneksinya ya yang nggak stabil. Nah, Bapak balik lagi ke Adrian Maulana saja ya. Bisa tolong dibacakan tidak? Iya, Bapak. Ya, tolong dibacakan dari slide ini ya. Silahkan. Item dari yang mana, Pak? Dari dalam program ini sebenarnya ada Oh ya, Pak. bahkan Dalam program ini sebenarnya adalah program mendorong para siswa untuk berkarakter mandiri dengan diterapkannya tugas ini selama 1 tahun masa KBM, produk kreatif dan kewirausahaan. Bimbingan dan pengawasan dari guru mapel akan terus berjalan selama 2 semester. Dalam KBM PKK dari mulai menentukan jenis usaha yang ingin dibangun oleh siswa atau siswi 11 TFLM SMKN 4 Bogor. Setelah itu, guru mapel akan mencoba memberikan guidance atau arahan-arahan mengenai langkah-langkah kecil apa saja yang bisa dilakukan oleh para siswa untuk memulai membangun usahanya. Selama 2 semester ini, siswa dan siswi akan terus diikuti perkembangan progres usaha yang sudah dilakukannya setiap 1 bulan sekali. Lalu setelah masa KBM berakhir, diharapkan siswa atau siswi tersebut dapat menjalankan program ini secara mandiri, sampai cita-cita yang diimpikannya menjadi seorang pengusaha dapat terwujud. Sudah, Pak. Nah, makasih banyak ya Adrian ya. Ya, sama-sama, Pak. Nah, Bapak lanjut ke ini penjelasan. Ya, nah ini format entrepreneur programnya. Nanti kalian coba setelah mengeksplor dan menemukan apa yang kalian sukai dan kalian ingin jadikan suatu usaha di masa yang akan datang gitu kan, sehingga dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun mungkin usaha itu bisa terwujud gitu kan, bisa sukses terwujud. Nah, makanya dari itu kita dari sekarang ini berikhtiar untuk bisa mewujudkannya. Nah, dan usaha ini tidak terlepas dari lingkup jurusan kalian sebetulnya ya, dari TPL. Apa saja yang kalian sukai boleh kalian masukkan dalam ke tugas ini gitu untuk dijadikan program kewirausahaan ini atau entrepreneur program ini gitu. Nah, misalkan Bapak beri contoh ya, ini apa ya? Nah, beri contoh jenis usahanya Bapak saat ini juga sama gitu, merencanakan juga. Nah, sini Bapak ingin membuka usaha agrobisnis gitu. Agrobisnis itu artinya usaha pemenuhan panganan atau pertanian lah, dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini kan, misalkan apa sih yang mau dibangun misalkan. Ini Bapak sudah merencanakan untuk membangun rumah beri dan anggur gitu kan, dimana nanti produksinya adalah menghasilkan buah beri-berian atau misalkan kayak strawberry gitu kan, kayak blackberry, kayak raspberry gitu ya.
terus dan juga anggur juga. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Ini Bapak rencana usaha yang sedang Bapak jalani saat ini. Nah, terus jenis usaha ini kalau sudah ada ditemukan, sudah kalian tentukan misalkan sesuai dengan hobi kalian atau kesukaan kalian. Kalian perlu melakukan langkah-langkah selanjutnya. Misalkan di sini kalian harus study dulu. Study artinya pembelajaran mengenai bidang usaha yang kalian akan lakukan atau inginkan gitu kan. Nah, di sini Bapak lakukan dulu riset mengenai tumbuhan stroberi gitu. Riset, misalkan Bapak coba beli dulu bibit stroberi, berapa bibit, misalkan 2 bibit. Bapak pelajari dulu karakter tanaman stroberi itu seperti apa gitu. Lingkungan tumbuhnya seperti apa gitu kan, media tanam atau jenis tanahnya seperti apa gitu kan, pupuknya kayak gimana, dan kalau istilahnya itu karakter atau fenomena apa saja gitu yang terjadi pada tanaman stroberi itu. Nah, sehingga ancaman-ancaman kegagalannya bisa diminimalisir. Nah, ini dari studi ini sumbernya, misalkan studi itu dari buku mengenai tumbuhan stroberi atau buku pertanian, atau dari internet gitu kan, makalah-makalah, modul-modul di internet banyak gitu kan. Terus dari video YouTube gitu kan, video mengenai pertanian organik misalkan kayak gitu. Nah, selain itu nanti ini akan kalian mengenal juga analisa 5W dan 1H. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan sama Bu Purwanti ya. Nah, Bu Purwanti nanti di materi selanjutnya. Ini kita skip dulu gitu kan analisa ini. Nah, lalu dari studi ini kita harus jabarkan dulu kira-kira produk yang dihasilkan itu apa sih gitu kan. Produknya kalau dari rumah beri itu ya jelas misalkan buah stroberi atau buah anggur, blackberry dan semacamnya. Nah, sini kan sudah ada karakter bisnis lah, fokus bisnis yang Bapak rencanakan gitu kan. Oh, berarti ini fokusnya ke ya udah rumah beri aja biar orang itu tidak pusing gitu. Ini bisnisnya apa sih gitu kan. Punya karakter rumah beri. Nah, terus ada juga nih selain itu target pasarnya. Kira-kira target pasarnya yang kalian sasar apa sih atau siapa sih gitu kan. Kan dari masyarakat sekitar gitu. Dimana kalau masyarakat sekitar di sini maksudnya tuh bisa saja masyarakat membeli buah-buahnya gitu kan, langsung ke kebunnya gitu, membeli buah langsung petik ke kebunnya sambil berwisata gitu kan, memetik pohon lalu menimbangnya gitu kan, berapa kilo lalu dibeli, ataupun dari hasil buah ini dijual ke toko buah, kurang lebih seperti itu. Nah lalu selanjutnya kita jabarkan juga mengenai kebutuhannya. Nah, ini kan untuk membangun suatu usaha itu kan pasti ada kebutuhan peralatan, ya kan? Kebutuhan peralatan. Nah, kebutuhannya kita coba dulu apa saja sih? Misalkan kalau di agrobisnis pertanian gitu, pasti butuh cangkul gitu kan, atau mesin-mesin pertanian lainnya gitu kan. Mesin-mesin pertanian ini pasti berhubungan dengan jurusan teknik fabrikasi logam gitu kan. Nah, bisa saja dibuat di jurusan fabrikasi logam. Nah, pasti ada hubungannya juga dengan dunia permesinan. Nah, ini misalkan Bapak sudah punya nih sejauh ini cangkul dan peralatan pertanian yang lainnya sudah punya, kecuali mesin pertanian sebelum gitu. Nah, nanti harus dirancang terlebih dahulu. Nah,
yang sudah dimiliki, misalkan di sini lahan perkebunannya, lahan perkebunan. Tapi dari struktur rumahnya, rumah berinya misalkan masih belum, gitu kan. Rumah beri belum. Rumah beri itu kalau kalian boleh tahu adalah dari rumah susunan bambu-bambu yang beratapkan plastik ya, kalau kalian tahu, atau istilah kerennya adalah greenhouse. Walaupun ukurannya disesuaikan dari lahan yang kita milikin gitu, atau lahan yang tersedia. Ini masih belum ada, misalkan masih belum ada, tandai kuning. Terus kebutuhan tempat usaha tadi sudah kita jabarkan, lalu kita jabarkan lagi untuk kebutuhan tenaga kerjanya. Di sini kebutuhan tenaga kerjanya, karena kita masih belum bisa merekrut atau mempekerjakan orang lain, maka kita lakukan oleh diri kita sendiri dulu. Oleh sendiri dulu, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau sudah berkembang, baru bisa mempekerjakan. Kalau misalkan itu sudah mempunyai keuntungan, jangan dulu mempekerjakan orang lain kalau belum, kalau betul-betul belum, usaha itu belum menghasilkan keuntungan. Nah, kebutuhan bahan baku di sini juga harus kita jelaskan juga atau jabarkan juga, apa saja sih kira-kira kebutuhan bahan bakunya. Kalau misalkan untuk tadi rumah stroberi, rumah beri, pasti kan butuh bahan baku pupuk, bibit, dan mungkin lain-lainnya lagi. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke proses produksi. Proses produksinya, kira-kira bagaimana sih proses produksinya? Proses produksinya itu kan, kalau untuk mewujudkan rumah beri ini kan pasti kita harus mengolah lahan pertanian, ya kan? Lahan pertanian diolah, itu kan. Begitu juga dengan penanaman bibitnya, dan yang paling awal harusnya ya membuat rumah bambunya itu, rumah berinya itu. Tapi yang Bapak sudah lakukan ini adalah hanya baru menanam bibit, misalkan menanam bibit tadi, riset kan, lalu mengolah lahan pertaniannya walaupun belum semuanya. Nah, barulah nanti setelah itu ke penjualannya. Yang tadi penjualan itu adalah dijual ke toko buah atau masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan coba Bapak tanyakan ulang ke saudara Dafael. Silakan dinyalakan suaranya. Ya, ada apa? Kenapa? Bentar ya. Nah, Bapak. Iya. Dari dari program ini, dari format perencanaan wirausaha ini, kira-kira bisa dipahami nggak, Dafael? Insya Allah bisa, Pak. Kalau bisa ya, bagus, berarti alhamdulillah. Ya. Nah, Ya. ada ketertarikan nggak, Dafael, untuk untuk Kalau melakukan program ini? Kalau saya kurang tertarik, Pak. Kurang tertarik? Oh ya. Kenapa? Alasannya kenapa, Dafael? Karena saya lebih milih mau jadi pelatih, Pak. Pelatih sepak bola. Oh, pelatih sepak bola. Kalau misalkan seperti itu ya. Tapi kan Iya. Di luar itu juga kita Iya. Kita tunggu sebentar.
kalau gitu Dapel kita pending dulu ya. Nanti dilanjut. Ya Pak, baik Pak. Saya lanjut ke Saudara Jelani, mungkin silakan dinyalakan suaranya. Jelani, boleh nyalakan suaranya? Oh, mungkin jaringannya kurang stabil. Kalau Saudara Muhammad Fajar, boleh dinyalakan suaranya? Oh, baik, kalau gitu kita break dulu sebentar ya untuk azan zuhur sekitar 3 menit. Kita lanjutkan lagi sebentar untuk bahas tugas ini. Lalu mungkin setelah itu baru kita cukupkan ya. Jangan keluar dulu ini, Pak. Ya, jangan dulu pause dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita coba lanjutkan dulu saja ya, karena sedikit lagi. Dan untuk sholat kita niat taklid dulu ya. Nah, dimana kalau dalam Islam itu sebetulnya diperbolehkan untuk taklid. Taklid itu artinya menyelesaikan dulu urusan kita, baru nanti setelah itu melaksanakan kewajiban sholat kayak gitu. Nah, ini sedikit lagi kita lanjutkan saja ya. Bapak share lagi. Tadi di sini Bapak lanjut bertanya ke Saudara Muhammad Faiz. Boleh dinyalakan. Ya Pak. Kira-kira Faiz tertarik nggak dengan program ikhtiar untuk menjadi seorang wirausaha di masa yang akan datang kayak gitu? Lumayan Pak. Lumayan tertarik. Jadi Ya Pak. ada keinginan untuk menjadi atau punya suatu usaha yang bisa menjadikan sumber penghidupan bagi Faiz gitu kan, khususnya atau bahkan bagi masyarakat sekitar ya, gitu kan. Misalkan anak buah Faiz nanti gitu kan. Kira-kira sudah ada gambaran belum dari Faiz gitu mengenai apa sih usaha yang ingin Faiz bangun gitu, dari mulai sekarang mungkin bisa diikhtiarkan? Kalau buat sekarang belum ada Pak, cuman kalau ntar bisa jadi ada. Oh ya, mudah-mudahan ada ya gitu ya. Ada dan mudah-mudahan Amin. akan diwujudkan gitu ya. Nah, kalau gitu sekarang kan Faiz bisa mengeksplor atau mencari gitu kan. Mencari apa sih yang Coba. Faiz benar-benar suka gitu, dan bisa tidak diwujudkan dari sekarang gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa lah dengan arahan-arahan atau guidance yang mungkin bisa dilakukan dengan format seperti ini gitu ikhtiarnya. Nah, tugasnya berarti mengeksplor dulu ya Faiz ya. Ya Pak.
makasih banyak Pak Is. Saya lanjutkan lagi Sama-sama Pak. ke yang lain. Atau mungkin yang perempuannya saudari Khairunisa, boleh dinyalakan. Iya, Pak. Dari sini, dari sejauh ini gitu, kira-kira dari Khairunisa ada ketertarikan nggak pengen punya usaha apa yang dibangun dari mulai sekarang? Ada sih, Pak. Udah ada ketertarikan ya. Kira-kira Iya, cukup. apa yang bidang apa yang kamu sukain, yang pengen kamu bangun jadi suatu usaha? Belum, kalau suka sih belum terlalu ya. Tapi kalau jadi wirausaha mah cukup tertarik, Pak. Kira-kira kalau sejauh ini nih, sampai saat ini, ada nggak gambaran yang pengen dibangun gitu, usaha yang pengen dibangun? Usaha yang pengen dibangun. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Kalau gitu sama kayak yang tadi ya, dieksplor lagi kayak Faiz, ya, berarti dieksplor apa sih bidang usaha yang benar-benar disukai, yang pengen gitu ya. Oke, siap. Berarti baru nanti dituangkan ke format yang Bapak berikan Buat di sini ya. Di sini yang udah iya, Pak. Nanti bisa di-download di learning, ini udah ada di learning, dicatat di buku tulis boleh gitu kan, dipakai komputer juga boleh gitu. Nah, nanti tugasnya di-upload gitu. Nah, mungkin atau teman-teman yang lainnya di sini ada yang udah punya gambaran belum? Kira-kira pengen bangun usaha apa sih? Mungkin bisa kita sharingkan di sini gitu. Jadi contoh buat yang lainnya. Muhammad Fajar, mungkin sudah ada gambaran belum? Muhammad Fajar, Muhammad Abdul Jalil. Oh, berarti saya lanjut ke Dafael aja. Yang tadi. Iya, baik Pak, kenapa? Nah, tadi kan kamu belum ada ketertarikan ke ini ya, Dafael ya. Iya Pak. Karena cita-citanya ingin menjadi pelatih. Pelatihnya itu pelatih apa kira-kira, Dafael? Sepak bola Pak. Oh, sepak bola ya. Berarti udah dari sekarang juga udah punya tujuan hidup berarti kan? Gitu kan? Iya. Kalau pelatih sepak bola, jadi fokus di bidang sepak bola itu. Olahraga. Nah, kira-kira apa sih dari sepak bola itu yang menunjang kegiatan sepak bola ini? Apakah Dafael enggak mencukupi kebutuhan itu? Apa yakin Dafael bisa melakukan apa yang Dafael cita-citakan saat ini begitu? Tapi harus yakin dari sumber penghidupannya gitu, kira-kira jika belum mencukupi, apa rencana selanjutnya kayak gitu? Mau jadi PNS juga Pak. Jadi PNS ya? Oh, iya. Itu memang nggak ada gambaran untuk menjadi seorang wirausaha berarti gitu kan? Ada sebenarnya Pak, mau buka restoran gitu, tapi kayak kurang aja gitu. Nah, kayak kurang minat. Ya memang pada saat
di umur-umur dapel ini memang problemnya atau biasanya yang sering dialami memang seperti itu ya kan. Tapi Iya, apa salahnya keinginan mencoba. yang kecil itu kita coba lakukan walaupun itu langkah-langkah kecil kayak gitu kan. Siapa tahu aja, barangkali aja itu langkah yang bisa terwujud gitu kan. Kalaupun misalkan nanti dapat menjadi pelatih gitu kan, mudah-mudahan terwujud kan. Amin. Ya kan, apa salahnya kalau misalkan Dapel juga Gak bisa usah. punya usaha Iya, peralatan sepak bola, misalkan bola, produksi bola lah gitu kan. iya. Dapel tahu nggak kalau produksi bola untuk Piala Dunia sebelum ini tuh, ya waktu tahun lalu tuh tahun 2000 berapa? 17 ya atau 18? 18. 18 ya. Itu Dapel tahu nggak bolanya diproduksi di mana? Di Indonesia kalau nggak salah, Pak. Nah, itu produksinya ada di Sukabumi, Dapel. Iya. Itu bolanya diproduksi di Sukabumi untuk kebutuhan Piala Dunia. Nah, kalaupun Dapel hobinya di sepak bola, karena saya juga sama di sepak bola, ya kan, apa salahnya Iya. akan bisa sambil mencukupi atau memenuhi kebutuhan sepak bola, kayak jersey gitu kan, kayak jersey. Iya, iya. Jersey juga itu dibuatnya ada sebagian yang di Indonesia, Bang. Nah, Iya, apa salahnya kan, betul nggak? betul, Pak. Rafael nanti bisa dipakai sama pemain-pemain kelas dunia. Amin. Nah, memang produksi Indonesia ini terkenal di luar negeri yang terbaik dari Iya. outfit ya, dari jersey, dari tadi kan memang benar-benar terpakai. Iya. Mungkin itu yang bisa menjembatani Dapel gitu kan, dari modal kan. Kalau sekolah bola juga kan lumayan kan, perlu biaya. Iya. Makanya untuk menanggulangi hal itu bisa saja kan dari umur muda jadi pengusaha sekaligus jadi pelatih gitu kan, mewujudkan apa yang Dapel cita-citakan. Kalau jadi pengusaha kan punya uang kan, kerja sendirilah kasarnya gitu kan. Nah, beda halnya Dapel jadi pekerja, misalkan setelah lulus SMK ternyata amit-amitnya gitu usaha jadi pelatih nggak berjalan mulus gitu kan kalau jadi, mana ada waktu, betul tidak, untuk sekolah, betul Pak, sekolah betul lainnya, betul, kuliah atau untuk kemana. Iya betul. Makanya mumpung sekarang masih banyak waktu nih, kita coba ikhtiarkan gitu. Iya. Udah banyak kan pengusaha-pengusaha muda yang selain dia punya usaha ternyata dia menjadi pembalap juga kayak gitu kan, ada kan? Iya, ada. Ya, kayak gitu. Dan di sini nanti coba kita jabarkan gitu rencananya, kan jenis usahanya apa. Misalkan produksi bola aja di sini ya, produksi bola. Iya. Berarti ini misalnya alat olahraga gitu kan, spesifiknya. Nah, terus studinya apa dulu gitu kan, studinya apa dulu, kan pasti studinya karakter orang bermain bola kan, kayak gimana aja. Iya. Kalau jersey aja misalkan keringatnya sampai segimana sih gitu kan, ya kan? Iya. Keringat juga kan macam-macam, betul nggak? Nyamannya ketika main bola harusnya kayak gimana sih? Oh ternyata kalau pakai baju ini, bahan ini nggak bisa gitu kan, kita nggak nyaman, jadi mainnya mahal. Ini yang disebut study. Ini sumbernya dari mana? Misalkan dari internet, modulnya apa, karangan siapa, misalkan gitu kan, makalah siapa, dari itu. Ini saja linknya dari linknya, judulnya apa, linknya apa gitu.
5W1H-nya apa aja, misalkan kalau bola gitu kan. Nanti ini mungkin skip dulu ya, jelasin produk yang dihasilkan tadi, misalkan jersey bola gitu kan, atau bola. Iya, bola. Dua udah kan, udah cukup aja. Terus misalkan Iya. pasarnya, target pasarnya apa dulu kan, Masyarakat. masyarakat boleh gitu kan, atau Iya. lembaga-lembaga olahraga, misalkan PSSI, Iya. PSSB ya kan, Iya. dulu gitu misalkan. Boleh, itu udah skala kota lah ya, kayak provinsi misalkan kayak gitu boleh. Terus nanti di sini nih kebutuhan peralatannya apa aja, kan jahit gitu kan, Iya. terus dan segala dan lain-lain lah ya, dan lain-lain. Kebutuhan tempat usahanya, kalau belum punya ya di rumah sendiri nggak apa-apa gitu kan, sendiri. Iya. Jadi kebutuhan tenaga kerjanya boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan siapa gitu yang suka kan, ya bahan baku kan, kain atau apa gitu kan, bahan spons, Kulit. ya kulit jelas kalau bola. Proses produksinya apa gitu kan, jelasin proses produksinya tuh. Kalau jersey aja, kalau jersey kan dibuat pola dulu gitu, dipilih bahan Iya. sampai jadi produk itu dan baru direncanain penjualannya. Penjualan itu kalau di sini sih simpel aja sih, misalkan penjualannya promosinya menggunakan apa, misalkan Instagram kah gitu kan untuk awal, Facebook kah, atau Shopee. Shopee misalkan. Coba aja. Nah, nggak apa-apa, Dapael ini hanya baru langkah perencanaan aja, betul tidak? Iya, betul Pak. Nah, langkah perencanaan aja. Siapa tahu nanti ke depannya ada ketertarikan lebih lanjut gitu kan, atau mungkin Insya Allah Pak. Iya, mungkin dilakuinnya ternyata sama, ternyata bagus nih, misalkan orang tuanya Dapael atau kakak atau siapa gitu pengen mewujudkannya kan, bisa dibantu ya kan, kayak gitu. Iya. Nah, makanya perencanaan ini dari materi gitu, mudah-mudahan nanti berlanjut gitu, bisa jadi penghidupan udah sangat luar biasa gitu kan, bisa jadi pemasukan. Nah, ini kan perencanaannya udah jadi nih, walaupun nanti sambil berjalan ada perubahan atau revisi, yang silakan gitu kan. Untuk untuk mengikuti progres dari usaha itu, atau mengawal lah ya, untuk mengawal usaha atau ikhtiar yang akan kita lakukan itu, maka harus ada ini trackingnya atau catatannya, betul nggak? Biar diketahui gitu perkembangannya itu dari bulan ke bulan itu, apa sih yang udah dilakukan dan apa sih yang akan dilakukan selanjutnya, seperti itu. Terus bagaimana dokumentasinya? Dokumentasi di sini boleh langsung foto aja dimasukkan kayak gitu ya. Nah, ini nanti nomor 1 ini jangka waktunya bisa saja per bulan aja, nggak apa-apa, dalam jangka waktu panjang per bulan gitu kan, biar kita lebih leluasa. Nanti ini diisi kan, kalau ini untuk saya, untuk Bapak ya, misalkan nama siswa, untuk pengawasan atau bahkan pengawalan lah, kira-kira ikhtiarnya itu sudah sampai mana gitu. Nah, misalkan nomor 1, misalkan nama siswa, usaha yang akan dibangun tadi kan, produksi alat olahraga, misalkan jersey atau bola. Nah,
ini progres yang sudah dicapai. Progres yang sudah dicapainya masih studi, nggak apa-apa kan, masih studi studi mengenai bahan jersey gitu, atau mengenai bahan bola, atau mengenai karakter olahragawan sepak bola tuh kayak gimana, kayak gitu, apa-apa. Ini juga bisa jadi pengetahuan kan, kalau mau jadi pelatih juga terpakai nih. Iya. Kan. Terus langkah selanjutnya yang akan dilakukan gitu kan, langkah selanjutnya akan dilakukan ya eksperimen gitu kan, bener nggak sih gitu kan, ini coba membeli bahannya kan 1 meter kali 1 meter di online shop kita kan, nah, nanti dipelajari lagi gitu kan, terus tadi terus atau mau dijadikan gitu, dijadikan yang terjadi lah, yang sederhana di foto nanti gitu. Di dokumentasi itu boleh ini ya yang sudah dicapai, atau yang ini aja lah, yang progres yang sudah dicapai didokumentasikan. Iya. Terus nanti lanjut bulan pertama, bulan kedua, ketiga, 1 tahun ke depan. Terus setelah itu dikembalikan ke nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Amin. Yang lainnya. Nah, di antara siswa ini ada yang seorang pengusaha atau punya usaha yang besar, mudah-mudahan kita tarik. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan nggak? Atau Bapak sudah cukupi saja karena Sudah, Pak, sudah cukup, Pak. sudah cukup ya? Ya baik. Iya, Pak. Tanya ya, Dapael ya. Iya, Pak. Kalau yang lainnya ada yang masih mau ditanyakan atau sudah mau dicukupkan saja? Karena sudah lumayan lama ya. Oke, baik. Mungkin mudah-mudahan semuanya bisa paham ya dari materi ini. Kalaupun belum paham, bisa nanti sambil berjalan ditanyakan langsung ke Bapak, itu kan? Atau nanti Bapak ini videonya direkam, terus Bapak akan upload ke e-learning gitu, biar bisa ditonton kembali gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, nah di antara teman-teman di sini kalau yang bisa menjelaskan ke temannya, jelaskan ulang, silahkan jelaskan, dan kasih tahu juga tentang tugas ini gitu. Kalau mau bertanya silahkan tanya ke Bapak. Terus nanti insya Allah video dari rekaman penjelasan ini akan Bapak upload juga ke YouTube ya. Kalau filenya memungkinkan, mudah-mudahan bisa gitu ya. Baik, sampai sini Bapak cukupkan saja ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya di kelas ini. Tetap semangat ya, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan gitu ya, dan kondisi perekonomian kita akan menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.